نعم. بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Pastikan semuanya megang mushaf ya. Ada mushafnya? Hasan? Nah, yang lain? Sudah pegang mushaf semua. Baik. Kita lanjutkan. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya. Sebagaimana sudah beberapa kali kita lewati, laqad ya itu didahului oleh qasam mahdhuf, sumpah yang terbuang, yakni takdirul kalam. Wallahi laqad ra'ahu nazlatan ukhra, atau semisal dengan itu, yakni ada sumpah sebelumnya. Demi Allah, iya. Lamnya lamul qasam, lam sumpah yang masuk ke jawaban sumpah itu. Jadi demi Allah sungguh, ya qad benar-benar, demi Allah, la sungguh, qad benar-benar. Nah, ini berturut-turut diawali dengan sumpah, kemudian dipertegas lagi, ya. Sungguh benar-benar, untuk menegaskan bahwa benar-benar ini terjadi. Ya. Ra'ahu, demi Allah sungguh benar-benar dia Muhammad alaihi wasallam, ra'ahu telah melihat dia. Al-ha, dhamir al-ha ini kembali kepada siapa? Siapa yang telah benar-benar dilihat oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Yang dilihat itu sama dengan yang dilihat sebelumnya, yang pertama kalinya. Jadi dhamir ini kembali kepada Jibril. Dia telah melihat Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, yakni fi suratihi al-asliyah, dengan bentuk aslinya. Dengan bentuk aslinya. Ya. Dengan jasad tubuh yang besar sekali. Lahu 600 janah, ada 600 sayapnya. Ya. Ini yang kedua kalinya, peristiwa kedua kalinya Nabi alaihi salatu wassalam melihat Jibril dengan bentuk asli. Karena Nabi alaihi salatu wassalam melihat Jibril dengan bentuk aslinya, dengan 600 sayapnya, dua kali. Yang pertama yang telah kita lewati, fil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata, huwa bil ufuqil a'la, di ufuk yang tertinggi di bawah langit dunia, ya, di ufuk langit. Yang telah kita lewati. Ya. Dan yang kedua ini, ya, ra'ahu, dia Muhammad alaihissalam telah melihatnya nazlatan ukhra, untuk yang kedua kalinya. Nazlatan ay marratan ukhra, nazilan.
Nah, jadi melihat Jibril yang kedua kalinya turun mendekat kepada Nabi SAW dengan bentuk aslinya. Ini kejadiannya adalah di malam Mi'raj. Ya, di malam Mi'raj, pada peristiwa Isra Mi'raj. Pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim pada sahih keduanya, dari riwayat Asy-Sya'bi dari Masruq meriwayatkan, kuntu 'inda Aisyah, adalah aku di sisi Aisyah. Faqultu, lantas aku berkata, alaysa Allahu yaqul, bukankah Allah mengatakan, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ya, demi Allah sungguh benar-benar Muhammad SAW telah melihatnya di ufuk yang nyata, yang di surat At-Takwir, ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan ayat yang kedua ini yang di surat An-Najm. Tadi yang di surat At-Takwir walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, itu yang semakna dengan ayat di surat An-Najm wa huwa bil ufuqil a'la. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ini semakna dengan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin di surat At-Takwir. Kemudian yang kedua, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ini di surat An-Najm yang sekarang kita bahas. Nah, bagaimana makna ayat-ayat ini? Ditanyakan oleh Masruq kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ana awwalu hadhil ummati, aku adalah orang pertama dari umat ini, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha, tentang tafsir ayat-ayat ini. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, innama dzaka Jibril, hanyalah sesungguhnya itu Jibril. Ya, ini dari Nabi, sabda Nabi SAW menjawab pertanyaan Aisyah tentang tafsir ayat-ayat itu. Nah. Kemudian kata Aisyah, lam yarahu fi suratihi allati khuliqa 'alaiha illa marratain. Lam yarahu, tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam melihat malaikat Jibril fi suratihi, dengan bentuknya, allati khuliqa 'alaiha, yang dia diciptakan atasnya, yaitu bentuk aslinya, illa marratain, kecuali 2 kali. Padahal sekian banyak kali Jibril datang membawa wahyu, membawa Al-Quran kepada Nabi SAW. Tetapi Jibril menampakkan diri aslinya, dan dilihat aslinya oleh Nabi SAW hanya 2 kali.
Ra'ahu munhabitan minas sama'i ilal ard. Nabi melihatnya turun dari langit ke bumi mendekat kepada Nabi SAW. Saddan idhamu khalqih ma baina as-sama'i wal ard. Besarnya diri Jibril telah menutup ufuk antara langit dan bumi. Menutup antara langit dan bumi di arah turunnya dia, saking besarnya. Subhanallah. Nah, jadi itu yang pertama yang telah dikisahkan sebelumnya di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih, itu di masa fatratul wahyu yang ketika itu kemudian turun ayat ya ayyuhal muddatsir dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini tsumma walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Demi Allah, sungguh benar-benar dia telah melihatnya turun yang kedua kalinya. Di mana yang kedua kalinya itu? Inda sidratil muntaha. Nabi melihat Jibril yang kedua kalinya dengan bentuk aslinya ini di malam Mi'raj, inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Kita tahu bersama kisah Isra Mi'raj. Ya. Nabi alaihissalam dijemput oleh Jibril. Ya. Tapi Jibril bukan menampakkan diri dengan aslinya dilihat gitu ketika dijemput. Ya. Dibawakan kendaraan buraq untuk dikendarai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu Isra. Kemudian Mi'raj, dari Masjidil Aqsa naik menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh, langit yang terakhir. Di sanalah letaknya Sidratul Muntaha. Di sanalah Jibril untuk yang kedua kalinya menampakkan dirinya dengan bentuk aslinya, dilihat oleh Nabi alaihissalam. Inda Sidratul Muntaha, di sisi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah syajaratun azimatun jiddan. Pohon yang besar sekali. Pohon yang besar sekali. Pohon sidr, pohon bidara. Pohon bidara. Ya. Naam. Disebutkan di hadis yang sahih, awraquha ka'adhanil fil wa nabquha kaqilal hajar. Awraq, daun-daun pohon bidara itu, daun-daunnya bagaikan telinga-telinga gajah besarnya. Ya. Dan nibq, nibq itu buahnya, buah bidaranya, nibquha kaqilal hajar, seperti tempayan-tempayan besar yang ada di daerah Hajar, tempayan besar. Sebagai gambaran tentang buah bidara itu, pohon bidara itu. Nah, daunnya dan buahnya besar sekali. Ada riwayat menyebutkan Sidratul Muntaha itu terletak di langit ketujuh, as-sama' as-sabi'ah.
Dan itu yang dikatakan oleh Al-Albani dalam kitab beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang Isra Mi'raj, bahwa itu yang masyhur. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan fawqas sama'is sabi'ah, di atas langit ketujuh. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Sa'di di sini di tafsirnya. Beliau mengatakan fawqas sama'is sabi'ah berdasarkan riwayat itu. Al-Muntaha artinya penghabisan yang terakhir. Kenapa disebut pohon sidr itu, pohon bidara itu disebut Sidratul Muntaha? Di sini dikatakan sumiyat Sidratul Muntaha li'annahu yantahi ilaiha ma ya'ruju minal ard. Karena di pohon itulah, ya, di sisi pohon itulah berhenti apa-apa yang diangkat dari bumi. Ya. Kita tahu bahwa amalan-amalan, ya, hamba-hamba itu kan diangkat ke atas, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diangkat dari bumi itu berhenti di situ. Nah, tidak melampaui itu. Kata Sa'di, wa yanzilu ilaiha ma yanzilu min Allah. Dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dari perintah-perintah Allah, ya, dari atas, yang Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, ya, turun, ya, turunnya ke situ, ke sisi Sidratul Muntaha, ya, minal wahyi wa ghairi, berupa wahyu dan yang lainnya. Nah, itu diantara makna yang disebutkan oleh ahli tafsir. Atau makna yang lainnya, kata Sa'di, awul intihai ilmil khalqi ilaiha, atau karena berakhirnya ilmu makhluk kepadanya. Ai li kauniha fawqas samawati wal ard, karena posisinya berada di atas langit dan bumi. Fahiya al-muntaha fi 'uluwiha, maka itu adalah puncaknya. Ya. 7 lapis bumi yang kita berada di atasnya, paling atas, kemudian 7 lapis langit, ya, yang mengatapinya, mengitarinya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, berakhir di Sidratul Muntaha. Atau saja atau dari atau selain dari itu, dari makna-makna yang ada. Nah, itu penjelasan tentang Sidratul Muntaha. Nah, di dekat Sidratul Muntaha itulah Jibril menampakkan bentuk aslinya yang kedua kalinya dan dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha, dekat Sidratul Muntaha, terdapat Jannatul Ma'wa, surga. Jannah, yakni surga, al-ma'wa, tempat kembali ahlul jannah, penduduk surga yang beruntung. Ya, dari kalangan para nabi dan rasul, al-anbiya wal rusul, dari kalangan as-siddiqun, para siddiq, asy-syuhada, para yang mati syahid, dan orang-orang saleh, as-salihun. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Islam wal iman, orang Islam, orang yang beriman. Ahlul jannah. Letaknya di sana, dekat dari Sidratul Muntaha. Dan kita tahu bersama bahwa surga terletak di atas langit ketujuh. Ya. Dan ini merupakan dalil. Kata Sa'di, wa hadha dalilun ala anna al-jannata fi a'la al-amakin wa fawqa as-sama'is sabi'ah. Dan ini dalil
bahwa surga itu di tempat yang tertinggi, yaitu di atas langit ketujuh. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Idh, tatkala, ketika itu, pada peristiwa itu, yaghsha sidrata, meliputi, yaghsha meliputi. As-sidrata pohon, sidr, pohon bidara itu, ma sesuatu yang yaghsha, yang meliputinya. Diliputi oleh sesuatu yang besar, yang meliputi pohon sidr yang besar itu. Nah, sebagaimana digambarkan di sini oleh Sa'di, yaghshaha min amrillahi syai'un 'azim la ya'lamu wasfahu illa Allah azza wa jalla. Meliputi pohon bidara itu, ya, sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar, syai' 'azim. Dari apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu wasfahu illa Allah azza wa jalla. Tidak ada yang mengetahui, mampu menyifatkan hal itu kecuali Allah azza wa jalla. Dan pada salah satu riwayat yang menceritakan tentang peristiwa itu, Mi'raj itu, disebutkan, Nabi menyebutkan ghasyiha alwanun ma adri ma hiya. Pohon sidr itu diliputi oleh warna-warni yang saya tidak tahu apa itu. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyifatkannya, yang mengetahui, ya, hakikatnya. Nah, sebagaimana kata Sa'di rahimahullah. Untuk sementara ini yang kita pelajari sore ini, kita lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Fadhal subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.